Hai adik-adik KAA, bagaimana kabar kalian? Kami, guru-guru KAA berharap dan mendoakan kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Pagi ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan yang pasti akan memberkati kalian semua. Kita juga akan berdoa, memuji nama Tuhan, dan jika adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong kepada papa atau mama untuk transfer ke nomor rekening gereja yang disebutkan. Atau bisa juga diantar langsung ke gereja. Kalian siap untuk memuji nama Tuhan? Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik semua, Miss Christine memiliki 2 kata ajaib yang sangat penting untuk diucapkan. Kata-kata itu adalah terima kasih. Seringkali kita mendapatkan hal-hal yang baik dari orang lain di sekeliling kita. Misalnya, mama kita yang memasakkan makanan yang istimewa buat kita. Nah, jika kita sudah menerima kebaikan dari orang lain, tentu hal yang wajar kalau kita mengucapkan terima kasih. Nah, kali ini cerita Alkitab adalah tentang 10 orang kusta dan ada kaitannya dengan 2 kata ajaib itu. Mari kita dengarkan sama-sama. 10 orang kusta disembuhkan. Bahan cerita dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ayat hafalan kali ini diambil dari Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita ucapkan bersama-sama sekali lagi. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Di luar sebuah desa terdapat beberapa gubuk kecil. Di situ hidup 10 orang yang diusir dari desa. Mereka menderita suatu penyakit yang sangat ditakuti karena dapat menular. Mereka sakit kusta. Pada permulaannya, waktu mereka masih tinggal di desa dengan keluarga mereka tidak merasa sakit. Hanya terlihat tanda-tanda putih pada tangan atau kaki. Mereka pergi ke rumah imam yang sekarang disebut pendeta. Mereka tunjukkan kulit dengan tanda-tanda putih di tangan atau di kaki. Kemudian imam yang dijumpainya berkata, "Kau sakit kusta. Kau harus pergi dari rumah keluargamu dan hidup di gubuk-gubuk di pinggir desa." Mereka yang diusir dari rumah masing-masing itu berjumlah 10 orang. Sekarang mereka tinggal di gubuk-gubuk dengan luka yang semakin membesar
di tangan, kaki, dan di bagian tubuh yang lain. Mereka merasa sepi dan sedih karena tidak dapat bertemu dengan istri dan anak-anak atau teman-teman di desa itu. Hanya satu di antara mereka yang bukan dari desa itu. Ia datang dari jauh, dari Samaria. Tetapi mereka menerima dia juga, meskipun dia seorang asing. Sama saja, kita semua sakit kusta, pikir mereka. Sewaktu-waktu, makanan diantarkan untuk orang-orang sakit itu. Tetapi panci harus tetap berada di tempatnya. Nanti orang tua mereka yang akan mengambilnya. Mereka tidak boleh bertemu dengan kekasih mereka yang sehat. Semua takut penyakit menular. Kasihan sekali mereka. Pada suatu hari, orang-orang sakit mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melewati desa mereka. "Mari kita pergi menemui Tuhan Yesus," kata mereka satu kepada yang lain. "Kita tidak boleh masuk desa," jawab yang lain. "Iya, nanti kita tidak akan dekat pada Tuhan Yesus, hanya berseru dari jauh. Ayo, kita pergi." Ada yang masih dapat berjalan dengan baik, dan yang lain harus memakai tongkat. Semua berjalan menuju tempat di mana Tuhan Yesus harus lewat. Tak lama kemudian, mereka sudah melihat dia. Mereka berteriak dari jauh sambil mengangkat tangan yang terluka. "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka tidak berani mendekati Tuhan Yesus karena mereka menyadari bahwa diri mereka kotor dan najis. Tuhan Yesus berhenti dari perjalanan. Ia melihat ke arah 10 orang kusta itu, melihat kaki dan tangan mereka yang terluka. Ia tahu bahwa mereka ingin sembuh. Mereka rindu pulang. Tetapi mereka tidak boleh pulang. Mereka masih sakit. Tuhan Yesus hanya memandang mereka. Ia tidak pergi menjamah tubuh mereka. Ia hanya berseru dari jauh, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." "Perlihatkanlah dirimu kepada imam?" tanya mereka dengan terkejut. "Bagaimana mungkin? Tubuh kita belum sembuh dari sakit kusta, dan sekarang harus perlihatkan kepada imam. Ayolah kita pergi, ikuti saja apa yang dikatakan Tuhan Yesus," ucap salah satu dari mereka. Yang satu berpaling dan menuju ke rumah imam. Kakinya masih sakit, tetapi ia berbuat sebagaimana Tuhan Yesus katakan. Yang kedua ikut, yang ketiga, keempat, semua pergi, menaati kata-kata Tuhan Yesus. Tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka berhenti. Mereka begitu heran. Ternyata tubuh mereka telah sembuh. Penyakit kusta telah hilang dari tubuh mereka. "Wah, aku sudah sembuh," seru yang satu. "Wajah, tangan, dan kakiku sudah bersih," sambil meraba seluruh tubuhnya. Yang lain juga melihat dan meraba tubuh masing-masing. Betul-betul sembuh. Sambil mereka berjalan, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dengan kuat kuasa-Nya. Mereka begitu gembira dan bersorak-sorak sambil lari ke rumah imam. Mereka ingin pulang secepat-cepatnya. Tetapi satu di antara mereka, orang Samaria itu, tiba-tiba berhenti dan berpaling. Ia tahu ia sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Sekarang dengan penuh sukacita ia kembali sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus itu sungguh baik. Ternyata Tuhan Yesus masih ada di sana. Ia sedang menunggu. Orang Samaria tidak lagi harus berhenti dari jauh.
sekarang ia boleh dekat pada Tuhan Yesus. Setelah sampai pada Tuhan, ia sujud dan mengucapkan terima kasih. Ia sungguh menyadari tanpa pertolongan Tuhan, tidak mungkin ia dapat sembuh. Tuhan Yesus sangat senang melihat orang Samaria kembali untuk berterima kasih. Kemudian ia melihat ke sekeliling dan bertanya, "Bukankah ada 10 orang yang disembuhkan? Di mana 9 yang lain? Tidak adakah yang kembali untuk memuliakan Tuhan selain dari orang Samaria ini?" Tuhan Yesus berpaling kepada orang Samaria dan berkata, "Bangunlah dan pergilah, karena engkau percaya kepadaku, engkau sudah sembuh." Lalu orang Samaria bangun dengan hati yang gembira. Tidak hanya tubuhnya disembuhkan dari sakit kusta, tetapi ia juga dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena ia kembali untuk berterima kasih, ia boleh melihat wajah Tuhan Yesus dari dekat. Ia boleh mendengar suaranya yang mengucapkan kata-kata berkat. Kemudian ia juga lari ke rumah imam untuk minta permisi pulang. Jalannya masih jauh sampai ke Samaria. Adik-adik semua, melalui cerita firman Tuhan pagi ini, kita diingatkan untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lakukan perintah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, karena Tuhan Yesus itu Allah yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati acara ibadah online pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah memberikan contoh bagi kami Tuhan, di mana kami harus selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau yang selalu menolong kami, Engkau yang selalu menyertai kami, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami yang selalu menolong dan membantu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, memberkati juga guru-guru sekolah minggu, tim yang sudah membantu Tuhan akan jalannya ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan akan berkati mereka dan akan berikan mereka juga kesehatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapa, doa serta ucapan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan berjumpa kembali di dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.